Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tio Olivka Pangestu dengan NIM 2206221. Halo, dan aku Najla Fazia Yusuf dengan NIM 2204120. Kami adalah mahasiswa Pendidikan Matematika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini, kami akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat, yaitu Scratch, untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu Multimedia Pendidikan Matematika. Sebelum mulai, teman-teman dapat membaca instruksi terlebih dahulu. Selanjutnya, teman-teman dapat mengklik tombol full screen untuk memperbesar ukuran layar Scratch. Ayo kita mulai dengan mengklik tombol bendera hijau. Lihat judulnya, yaitu Dinoland. Kenapa kita menamainya Dinoland? Karena tema latar media ini yaitu dinosaurus. Dan land adalah singkatan dari pengaruh perubahan skala terhadap bangun ruang sisi datar. Klik tombol start untuk memulai. Berikut adalah tampilan utama dari Dinoland. Di sini terdapat 3 tombol yang bisa kita klik. Yang pertama adalah tombol About. Menampilkan penyusun media pembelajaran, dosen pengampu, prodi, fakultas, dan universitas. Dan slide selanjutnya ada indikator pembelajaran. Lalu ada tombol home untuk kembali ke halaman utama. Yang kedua, ada tombol learn yang menampilkan materi pengaruh perubahan skala terhadap luas permukaan bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, ada tombol play yang menampilkan permainan tentang materi yang sudah dibahas sebelumnya. Yuk kita lanjut ke materi. Nah, setiap tampilannya terdapat tombol home dan tombol next. Hai teman-teman, selamat datang di dunia Dino. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Pino. Dan temanku. Halo. Nah, di sini kalian bisa ketik nama di kolom jawaban. Siapa namamu? Halo. Salam kenal. Sebelum masuk ke pembahasan materi kita kali ini, apakah kalian masih ingat rumus-rumus dari luas permukaan bangun sisi datar? Yuk uji kemampuanmu bersama Kino. Tekan tombol panah kanan untuk lanjut ke halaman berikutnya. Pada tampilan ini terdapat pembelajaran yang interaktif yang mengharuskan kita menjawab soal terlebih dahulu sebelum nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Pilihlah jawaban yang tepat ya. Jika jawabannya pernyataan salah, maka setelahnya akan muncul pernyataan yang benar. Wah, kamu hebat sekali. Nah, setelah mengetahui rumus luas permukaan tadi, kita akan akibat dari perubahan skala sebuah bangun ruang terhadap luas permukaannya. Yuk simak pembahasan berikut. Perubahan skala dari sebuah bangun ruang adalah pembesaran atau pengecilan bangun ruang tersebut dengan suatu skala, misalnya K. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Suatu kubus awalnya memiliki panjang rusuk 1 cm. Ketika kubus ini diubah dengan faktor skala 2, maka panjang rusuknya menjadi 2 kali dari semula. Artinya, panjang rusuk kubus tersebut menjadi 2 cm setelah diubah dengan faktor skala 2. Lalu bagaimana pengaruh perubahan skala ini terhadap luas permukaannya? Yuk pilih materi yang ingin kamu pelajari hari ini. Pada tampilan ini terdapat 4 subbab materi yang bisa kalian pilih. Berikut salah satu contoh tampilannya. Perhatikan animasi kubus berikut. Ketika kita mengubah faktor skala dengan cara memperbesar atau memperkecil, luas permukaannya akan berubah sesuai dengan perubahan tersebut. Dari animasi tersebut, kita bisa membuat tabel perubahan skala. Misalkan panjang rusuk adalah S dan faktor skala adalah K. Panjang rusuk barunya adalah hasil kali dari panjang rusuk awal dengan faktor skala K. Untuk kubus dengan faktor skala 1, maka panjang rusuk barunya adalah 1S. Rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali panjang rusuk dikuadratkan. Sehingga luas permukaan baru dari kubus yaitu 6 dikalikan panjang rusuk yang baru dikuadratkan.
Maka luas permukaan baru untuk faktor skala 1 adalah 6s². Lalu bagaimana luas permukaan barunya jika faktor skala diubah menjadi 2? Di sini kalian bisa menulis jawaban yang tepat di kolom jawaban. Jawabannya adalah 24s². Lalu bagaimana luas permukaan barunya jika faktor skala diubah menjadi 3? Jawabannya adalah 54s². Nah, ketika kita memperbesar faktor skala sampai tak hingga, atau kita misalkan dengan K, maka luas permukaan jika faktor skalanya K adalah Yap. Jawabannya adalah 6 dikali K kuadrat dikali S kuadrat. Dari tabel ini, kita dapat melihat pola perbesaran yang jelas. Ye! Kamu telah menyelesaikan materi bangun ruang tadi. Lalu terakhir ada kesimpulan. Maka kesimpulannya, semakin besar faktor skala K, semakin besar pula luas permukaannya dan komponen bangun ruangnya, seperti alas, sisi, dan rusuknya. Hal ini berlaku sebaliknya, semakin kecil faktor skala K, semakin kecil pula luas permukaannya dan komponen bangun ruangnya. Yuk lanjut materi berikutnya. Jika kalian klik tombol ya, maka kalian akan kembali ke tampilan utama subbab untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Setiap subbab materi, di dalamnya terdapat ilustrasi GeoGebra dari bangun ruang yang sedang dipelajari beserta tabel perubahan skalanya. Jika klik tombol tidak, maka kalian akan kembali ke tampilan utama. Yeay, materi sudah selesai. Yuk lanjut ke gamenya. Pada tampilan awal games, terdapat animasi karakter yang menggambarkan alur permainan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa aturan main yang bisa kalian baca sebelum mulai permainan. Setelah melewati beberapa rintangan, akan muncul soal yang harus kita jawab. Jika kita menjawab dengan benar, maka permainan akan berlanjut. Jika belum benar, kita diminta menjawabnya sampai benar. Nah, setelah menyelesaikan semua rintangan dan soal, kita akan mendapatkan kembali harta karun telur dino. Ya, selamat. Kalian telah menyelesaikan Dinoland. Bagaimana teman-teman? Belajar dan bermain bersama Dinoland seru dan menarik bukan? Nah, jika teman-teman ingin mencoba soal latihan tentang materi ini, teman-teman bisa klik link di deskripsi. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.